Lipat bro. Bang, siapa? Siapa kawan yang sini siapa? Hei, kau siapa bang? Sini ke bang. Sini bang. Langsung. Kalian. Alhamdulillah. Berebutin HP-nya. Sudah bang. Hah? Duitnya bang, duitnya kan ambil berapa? Hah? Kalung nggak bang? Korban yang saat itu pertama kali ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dalam keadaan mulut tersumpal oleh sikat pakaian, ada indikasi pencurian ya, karena dalam hal ini ternyata jendela pintu rumah atau kos-kosan itu terbuka. Cangkul itu memang dibawa oleh pelaku dari belakang yang bukan milik dia untuk mencongkel jendela. Pelaku langsung membanting dan menindih korban, kemudian dilanjutkan dengan mempergunakan sikat untuk menyumpal mulut korban. Dari motif daripada pelaku ini adalah sebenarnya pelaku ini pertama kali memang niatnya hanya untuk mencuri uang yang ada di kamar Jubaidah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, jurnalis Banjarmasin Post di sini. Beberapa waktu yang lalu terdengar kabar bahwasanya ada kasus pembunuhan siswi di Simpang 4 Pengaron, dan kita akan memperdalamnya dan akan mengkupasnya di dalam program Saksi Kata. Seperti apa videonya, kita simak. Baik, dapat kami jelaskan bahwa kejadian itu awal mula diketahui pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah kontrakan atau bedakan rumah yang ada di desa dekat Jalan Holing Talenta di Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Banjar. Kemudian berikutnya pada saat itu saksi yang merupakan atas nama Jubaidah itu pulang dari luar untuk kembali ke kontrakan, kemudian dia membuka pintu kemudian ke rumah dan langsung mendapati sebuah tangan terlihat di kamar mandi. Dengan adanya itu dia langsung berteriak, kemudian keluar sehingga memanggil orang tua dan satpam yang ada di dekat lokasi kejadian. Kemudian di situ mereka mencek dan ternyata korban sudah meninggal dunia atas nama saudari Rizka. Selanjutnya dari hasil keterangan korban yang saat itu pertama kali ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dalam keadaan mulut tersumpal oleh sikat pakaian, kemudian dilepas karena merasa kasihan. Kemudian para saksi melapor ke Polsek sehingga kami datang ke TKP untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan yang kami lakukan ya, dibantu oleh unit Inafis Polres Banjar Polda Kalsel, kami menemukan kejanggalan dari kematian korban, di mana dari hasil pemeriksaan di TKP itu ada indikasi pencurian ya, karena dalam hal ini ternyata jendela pintu rumah atau kos-kosan itu terbuka dan mengalami kerusakan di bagian luar akibat dugaan kuat karena congkelan benda, dan kemudian kita temukan benda berupa cangkul dan kita amankan. Kemudian kita lakukan olah TKP dan kita periksa saksi-saksi bagaimana situasi di
kejadian, sebelum kejadian. Kemudian kami melihat dan kami cek di sebelah rumah atau kontrakan juga ada kontrakan yang memang dihuni oleh seseorang, ya, seseorang atas nama saudara Fadilah yang pada akhirnya memang dialah sebagai tersangkanya. Berarti kalau cangkul itu bawa sendiri atau memang ada di lokasi? Dari hasil keterangan dari saksi bahwa cangkul itu awal mulanya berada di belakang kos-kosan, tidak berada di tempat di bawah jendela. Jadi cangkul itu memang dibawa oleh pelaku dari belakang yang bukan milik dia untuk mencongkel jendela. Jadi pada saat kami meriksa ruangan kamar pelaku ini, disitulah kita mendapat petunjuk kondisi pintu dalam keadaan terbuka, kemudian kipas angin dalam keadaan masih menyala, sehingga kami mempersempit penyelidikan terkait dengan siapa pelakunya. Kami arahkan ke saudara Fadilah. Nah, kalau motif si Fadilah ini sudah mengenal korban atau tidak sama sekali? Atau ada motifnya apa, Pak? Baik. Sampai meninggal. Baik, dari hasil keterangan yang kami dapatkan bahwa tersangka sebelumnya memang belum mengenal dengan korban. Karena tersangka dari hasil keterangan baru ikut ngekos selama 1 bulan di tempat tersebut, sehingga mungkin belum kenal dengan tersangka. Namun tersangka kenal dengan pemilik kos aslinya, yaitu saudara Jubaidah. Nah, itu sudah kenal dan bahkan mereka punya nomor kontak. Kemudian dari motif daripada pelaku ini adalah sebenarnya pelaku ini pertama kali memang niatnya hanya untuk mencuri uang yang ada di kamar Jubaidah, sehingga dia mengetahui kos-kosan itu dalam keadaan kosong karena Jubaidah itu pergi dari jam 5 sore dan tidak kembali, maka dianggapnya rumah itu kosong, sehingga pelaku menggunakan cangkul mencongkel jendela dan masuk ke rumah dan mencari uang yang ada di kamar pribadi Jubaidah, namun tidak ketemu. Tidak berapa lama kemudian pintu diketuk, pintu terdengar dibuka oleh orang, sehingga pelaku panik dan bersembunyi di kamar mandi. Pada saat itu masuklah korban yang sebelumnya memang diketahui dia membeli mie untuk direbus, dan dia masuk ke dalam kamar itu. Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan bertemulah dengan pelaku, sehingga disitulah pelaku panik dan korban berteriak. Kemudian pelaku langsung membanting dan menindih korban, kemudian dilanjutkan dengan mempergunakan sikat untuk menyumpal mulut korban hampir kurang lebih sekitar 1 jam, sehingga korban meninggal di tempat dalam keadaan kedua tulang iga kanan dan kiri patah dan tulang penyangga lidah bagian belakang patah sesuai dengan hasil otopsi. Kemudian kepala bagian belakang mengalami pendarahan yang hebat dan beberapa lain mengalami luka lecet. Di luar itu kan diperoleh isu itu ada tindakan asusila sebelumnya, dipertegas. Baik, dari hasil pemeriksaan karena kami meminta untuk dilakukan otopsi terkait dengan penyebab pasti meninggalnya korban, kami bawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kemudian dari hasil pemeriksaan otopsi yang sudah kami terima, memang ada luka lecet di bagian, namun dokter tidak berani memastikan bahwasanya itu apakah akibat dari kejadian pada saat itu ataupun sebelumnya, sehingga kita belum berani menyimpulkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang terjadi pada saat kejadian. Tapi itu tidak diperkosa ya? Sampai dengan saat ini masih belum ada indikasi untuk diperkosa.
Ya, karena dari hasil sperma dan yang lainnya belum ditemukan. Ya. Nah, itu kan di detail di lokasi itu kan ada apakah pelaku itu sudah mengincar rumah TKP itu Baik, atau secara acak? baik. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa memang pelaku sudah mengincar rumah atau bedakan milik saudara Jubaidah, ya. Sehingga ketika saudara Jubaidah tidak ada di kontrakan, maka disitulah aksi pelaku dilakukan. Namun korban yang merupakan sepupu daripada Jubaidah yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan memergoki pelaku sehingga terjadilah kejadian itu. Oke. Nah, sekarang ini kembali ke tersangka. Nah, tersangka ini dilakukan setelah mengetahui sambil memfokuskan kepada NP tadi yang ngekos kontrak di situ ya. Nah, Iya. itu gimana sampai bisa tertangkap? Baik, setelah kami melakukan penyelidikan dan olah TKP, kemudian kita mengerucut pada sebuah nama, ya, si tadi, NP tadi. Kami kemudian berfokus untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Kami berkoordinasi, ya, unit Reskrim Sipang 4, Resmob Polres Banjar, unit Kamnek Intelkam Polres Banjar, kemudian unit Inafis koordinasi dengan Resmob Polres Tapin. Nah, di sana kita mencari keberadaan pelaku dan kita dibantu oleh kawan-kawan kita di Polres Tapin, dan alhamdulillah keberadaan pelaku terendus dan kita berhasil menangkap pada pukul 21.00 WITA pada hari Senin. Ulangi, pada hari Minggu. Jadi tidak sampai 1 kali 24 jam. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dari ketika penangkapan itu ada perlawanan atau seperti apa, Pak? Pak, baik. Pada saat penangkapan memang sempat memang perlawanan, namun petugas sigap dan berhasil mengamankan pelaku. Berikut sepeda motor yang dicuri oleh pelaku dan BB berupa handphone iPhone 11 milik korban yang juga diambil oleh pelaku. Bisa dijelaskan detail perlawanannya itu seperti apa? Itu sempat kabur kah? Kejar-kejaran kah? Ketika mengetahui petugas datang, sempat akan melarikan diri, ya, pelaku. Namun petugas dengan sigap melakukan upaya penangkapan dan di situ terjadi perlawanan, namun anggota bisa mengamankan dengan baik. Nah, itu bisa diperjelas untuk tersangka itu katanya habis main biliar di satu warung. Ya, baik. Pada saat diamankan memang tersangka berada di lokasi tempat biliar. Nah, jadi disitulah tempat diamankan pelaku. Oke, barang bukti dan pengembangan selain handphone dan sepeda motor yang diamankan apa? Barang bukti yang kita amankan selain handphone dan sepeda motor yaitu barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana seperti 1, cangkul untuk mencongkel jendela, kemudian 2, sikat pakaian, kemudian celana dalam, kemudian baju yang dipakai oleh korban, kemudian anting, kemudian kalung, itu juga kita amankan sebagai barang bukti, namun mungkin nanti akan kita kembalikan ke keluarga korban. Berarti barang-barang ini tidak sampai sempat terjual ke penadah, tidak sampai ya? Betul. Barang bukti yang ada seperti sepeda motor itu menurut keterangan daripada pelaku sempat ditawarkan harga 5 juta, tetapi tidak ada yang berani karena memang suratnya tidak ada, sehingga pelaku tetap membawa barang tersebut, namun untuk plat memang sudah dilepas, nomor polisi sudah dilepas, jadi tidak ada plat pada saat diamankan. Oke, tersangka ini kan residivis. Nah, untuk polisi menerapkan pasal apa untuk tersangka ini, Pak? Kan ini juga berkaitan dengan orang yang... Baik. Dalam perkara ini kami menerapkan pasal 458 KUH pidana, yaitu tentang pembunuhan. Ya, tentang pembunuhan setiap orang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
itu ancaman hukumannya 15 tahun. Kemudian kita subsidiarkan ke pasal 479 ayat 3 KUH pidana terkait dengan pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, juga diancam dengan pidana kurungan selama 15 tahun penjara. Pak. Jadi mungkin ini kan kejadian seperti ini kan acak ya. Bagaimana tips kepada masyarakat jika menghadapi rumah kosong ini? Baik, kami menghimbau kepada masyarakat ya, kami dari Polsek Simpang 4 khususnya dan secara umum kami Kepolisian Republik Indonesia menghimbau, meminta kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, untuk selalu waspada ketika meninggalkan rumah. Benar-benar pintu dikunci, benar-benar pintu jendela ada teralis ya, karena memang untuk kejahatan seperti ini, kalau memang keamanan kita lebih utama, mereka pun juga tidak dengan mudah masuk. Jadi segala sesuatunya kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Oke Sobat Banjarmasin Pos, demikian program Saksi Kata. Sampai ketemu di program Saksi Kata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.